Hai sahabat penjual rupiah, apa kabarnya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat dan tentunya terhindar dari yang namanya COVID-19. Kembali lagi dengan aku Henki Andema. Kali ini ada pembahasan menarik mengenai cryptocurrency. Tepatnya aku akan membahas mengenai Bitcoin. Bagaimana analisa Bitcoin dan bagaimana kelanjutan dari pergerakan Bitcoin. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip, yang suka boleh tekan like dan juga komen. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan dengan updatean dari video aku berikutnya. Baik, tanpa membuang waktu, mari kita mulai pembahasannya. Dimulai dengan yang pertama seperti biasa CoinMarketCap hari ini pertanggal 28 Oktober 2021 terlihat cryptocurrency secara keseluruhan mengalami koreksi ya, di mana Bitcoin sendiri per 24 jam terakhir mengalami pelemahan sekitar 3,36%, untuk 7 harinya ini mengalami pelemahan sekitar 9,78%. Dan tentunya hal ini diikuti dengan altcoin yang lainnya tanpa terkecuali ya. Oke. Nah, untuk Shiba Inu sendiri di sini memang tadi pagi mengalami penguatan ya, sampai kurang lebih tadi di kisaran harga 1,2 rupiah dan saat ini kembali melemah untuk Shiba Inu. Berarti sesuai dengan analisa video sebelumnya ya. Di sini terlihat ada sedikit aku coba pantau. Kita lihat tadi ada beberapa resisten atau resisten terakhir yang ingin dicapai dan saat ini terlihat sudah tercapai untuk Shiba Inu. Dan benar saja setelah tercapai Shiba Inu mengalami koreksi ya. Nah, bagaimana kelanjutan untuk Shiba Inu? Silahkan tonton video berikutnya mengenai pembahasan Shiba Inu. Baik, kita langsung saja membahas mengenai Bitcoin ya. Jadi pembahasan kita yang utama itu adalah Bitcoin. Apa yang bisa terjadi pada Bitcoin ke depannya? Mari kita bahas langsung saja. Oke, dimulai dengan time frame 1 hari. Kita akan berbicara dulu mengenai kemungkinan yang terjadi untuk Bitcoin koreksiannya gitu ya. Kita berbicara untuk koreksiannya terlebih dahulu. Aku ambil coba menggunakan Fibonacci retracement, aku tarik dari harga tertinggi sebelumnya hingga koreksian terakhir. Ya, jadi di sini ada ATH sebelumnya yang benar saja saat ini kalau di Indodax itu belum tersentuh ya. Sedikit lagi tersentuh sebenarnya. Sedikit lagi ya, belum tersentuh. Oke, terlihat di sini Bitcoin belum menyentuh harga tertinggi dan kembali mengalami koreksi. Terlihat di sini ya, kita saat ini berada di Fibonacci 0.7 ya, atau di support 0.7-nya, di mana di sini ada beberapa kali tahanan ya. Nah, di sini aku coba kasih pola ya. Nah, di sini ada beberapa tahanan yang bisa dikatakan sebagai support, karena ini sebelumnya membentuk resisten, ini resisten kita dijebol, makanya ini menjadi support gitu ya. Oke, apabila support ini tidak kuat menahan pergerakan dari Bitcoin, bisa jadi Bitcoin melanjutkan pelemahan kurang lebih di Fibo 0,6 ya. Oke, mungkin kita akan coba tarik dulu menggunakan Fibonacci yang lain. Kita coba tarik dari harga terendahnya terakhir hingga harga tertinggi yang sudah dicapai saat ini. Ya, kurang lebih di kisaran harga 935 jutaan ya untuk Bitcoin saat ini. Nah, di sini kalau kita tarik dari harga terendah hingga harga tertinggi, sebenarnya kita masih di atas dari support ya yang terbentuk, di mana di sini ada support di Fibo 0,2, tepatnya di kisaran harga 814 juta ya. Terus support kedua ada di Fibonacci 0,3 atau di kisaran harga 740 juta, dan Fibonacci 0,5 di kisaran harga 680 juta rupiah ya, dalam bentuk rupiah. Oke. Nah, ini beberapa tahanan yang menurut aku bisa menahan pergerakan dari pelemahannya Bitcoin. Mungkin kita bisa pantau-pantau untuk support-support ini ya. Nah,
saat ini kita masih benar berada di atas dari support tersebut, gitu ya. Apabila kita tarik Fibonacci dari harga terendah juga harga tertinggi. Oke. Nah, kalau misalkan kita tarik Fibonacci-nya ini dari harga, koreksi terakhir di sini ya. Aku tarik di sini harga koreksi terakhir, mungkin aku kasih tanda aja supaya teman-teman melihat di sini ya. Ini harga terakhir dari pergerakannya Bitcoin, gitu ya. Oke, terlihat kalau misalkan kita tarik dari pergerakan tersebut, beberapa support di sini terlihat. Saat ini Bitcoin berada di bawah dari Fibonacci 0,2 ya. Oke, berada di bawahnya kalau misalkan kita tarik dari harga koreksi yang terakhir. Nah, apabila Bitcoin gagal untuk menembus kembali Fibonacci 0,2, ada kemungkinan kita kembali melanjutkan pelemahan di kisaran Fibonacci 0,3 ya, atau 798 jutaan. Dan mungkin terkuatnya itu di Fibonacci 0,5 atau di kisaran harga 750 jutaan gitu ya. Oke, dimana kalau misalkan kita tarik atau kita buat menggunakan time frame 1 hari mungkin lebih terlihat ya. Atau time frame 1 jamnya. Nah, di sini. Oke. Aku rasa saat ini kita membentuk satu pola yang biasanya ini dihindari oleh beberapa trader ya. Oke, aku coba buatkan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa melihat ya. Oke, di sini. Oke ya. Saat ini kita terkonfirmasi aku rasa membentuk pola yang namanya head and shoulders ya. Jadi pola ini biasanya berakhiran untuk kembalinya pelemahan pergerakan beberapa atau pergerakan dari koin tersebut gitu ya. Bagaimana pelemahannya sejauh apa kita bisa tarik dari kedalaman pola tersebut ya. Nah, kita coba buatkan di sini garis, kita ganti warna hitam supaya lebih jelas. Kita copy paste gitu ya. Ini kemungkinannya apabila sudah break ya dari pola head and shoulders ini. Nah, misalkan kita sudah break, bisa jadi kita nantinya itu koreksi kembali hingga di kisaran harga kurang lebih 733 juta ya. Oke. Mungkin kalau misalkan kita buatkan time frame 2 jam bisa lebih terlihat lah di mana support yang bisa menahan gitu ya. Kita tarik dari harga terendahnya hingga harga tertingginya gitu ya. Oke, di sini. Nah, ada kemungkinan kita bisa tertahan di Fibonacci 0,3 ya. Atau di support 0,3 atau di kisaran harga 738 juta hingga 740 jutaan gitu ya. Itu untuk pergerakan pelemahan Bitcoin apabila pola head and shoulders ini benar-benar terkonfirmasi ya dan juga break gitu. Oke. Nah, jadi setelah break nanti sebelumnya juga akan ada tahanan yang bisa menahan di Fibonacci 0,2 ya. Oke, di sini. Baik. Itu kalau misalkan kita berbicara untuk pelemahannya. Bagaimana kalau misalkan kita berbicara untuk jangka panjang ya, jangka panjang untuk Bitcoin, kita coba gunakan time frame yang lebih besar yaitu time frame 1 hari ya. Oke, di sini. Nah, kita coba lihat di sini pada tahun 2017 ada terbentuk ATH ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Ini merupakan ATH sebelumnya yang saat itu berhasil di-break pada tahun 2020 akhir ya. Oke, aku coba pindahin dulu di sini ya. Ini adalah break untuk sebelum Bitcoin mengalami penguatan ya. Oke, di sini. Kalau misalkan kita tarik Fibonacci retracement dari tahun 2017 ya hingga koreksi yang terakhir saat Bitcoin itu mengalami crash. Nah, di situ ya. Nah, jadi kalau misalkan kita tarik seperti ini, kita bisa lihat bahwasanya sebelumnya itu ATH yang dibuat oleh Bitcoin ini hampir menyentuh Fibonacci 3.6 ya di sini ya. Nah, hampir menyentuh gitu.
Sebenarnya, ada satu target lagi untuk Bitcoin yang bisa dicapai kalau misalkan kita tarik, Fibo tersebut, tepatnya di Fibo 4.2 ya. Kalau misalkan teman-teman yang sudah tonton video mengenai Shiba Inu, mungkin ini kurang lebih sama ya, untuk targetnya gitu. Target pencapaiannya yang bisa dicapai untuk Bitcoin ya, harga tertinggi yang bisa dicapai. Jadi harga tertingginya itu di kisaran harga 1,1 miliar ya, atau 1.130 jutaan kurang lebih ya. Oke, itu merupakan target yang bisa dicapai untuk Bitcoin jangka panjang. Dengan syarat Bitcoin harus bisa menguat kembali dan menembus ATH yang sudah dibentuk sebelumnya, harus bisa menyentuh atau juga break dari resisten yang sempat menahan, yaitu di resisten Fibo 3.6 atau di harga sekitar 970 jutaan ya. Apabila itu terjebol, ada kemungkinan Bitcoin melanjutkan penguatan hingga Fibo terakhir ya. Itu target untuk Bitcoin di yang lebih panjang gitu ya. Oke. Jadi aku rasa untuk pembahasannya itu cukup sampai di sini terlebih dahulu. Nah, sedikit informasi lagi, di sini ada berita dari investasi.kontan.co.id menjelaskan bahwasannya cetakan rekor tertinggi harga Bitcoin hari ini turun lagi. Apakah bisa bangkit lagi? Pertanyaannya ya. Jadi di sini ada dikutip dari Presiden Komisioner HFX ya, internasional berjangka, dinamai dengan Sutopo Widodo, memprediksi bahwa tren bullish Bitcoin masih akan terjadi pada periode mendatang. Menurut dia, di masa yang akan datang akan semakin banyak regulasi yang menyetujui kegiatan perdagangan aset kripto. Dampak dari hal ini tentu akan semakin memperbanyak likuidasi sehingga supply Bitcoin akan berkurang. Sehingga harga mata uang kripto dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar ini akan meningkat. Ya. Jadi ada beberapa orang yang memprediksikan bahwasanya pergerakan Bitcoin berikutnya akan kembali menguat. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Bitcoin. Semoga membantu untuk teman-teman yang saat ini ada posisi atau yang lagi menunggu posisi pembelian lagi ya. Oke, sampai bertemu di next video. Terima kasih yang sudah tonton sampai selesai. Bye-bye.